Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat hari ini, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi Roma hatani si Samuel tu sadok Israel songonon, melotung mula kamu tu Jehovah sian nasarohamuna, sai pahola kamuma akka debata siliban sia tonga-tonga muna rodi akka sobaon astarot jala marsigohot rohamuna tu Jehovah jala sesada ibana ulihamu asa dipalua hamu sian tangan ni halak Palestim. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat syair lagu rohani, lagu lama, bertobatlah dan balik pada Bapa. Seruan inilah yang diserukan oleh Samuel kepada bangsa Israel ketika mereka menyembah dewi kesuburan orang Kanan, orang Sidon, yaitu dinamakan dengan Asitoret. Samuel menyerukan kepada bangsa Israel untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan, yaitu Tuhan atau Allah yang telah melepaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Orang yang berbalik dari Tuhan harus menyadari bahwa mereka telah salah arah, yang membuat sengsara hidupnya, yang membuat kehidupan mereka gelap, dan orang yang berbalik kepada Tuhan harus dengan segenap hati, jiwa, dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Berbalik dari apa yang begitu mengikat kita dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan bukanlah suatu seruan di mulut. Pertobatan juga bukan suatu langkah yang diambil untuk maju ke depan hanya dengan mengikuti ritual keagamaan. Tetapi pertobatan yaitu meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, menjadi trust, bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada dunia ini, percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada kekuatan dunia ini, bukan percaya dan bergantung kepada dirinya sendiri. Inilah pertobatan yang sejati. Dalam ayat 4 dalam nats ini mencatat bagaimana orang Israel membuang berhala-berhala mereka, karena mereka melaksanakan apa yang Samuel minta, apa yang Samuel serukan untuk bertobat. Samuel pun berdoa bagi bangsa itu. Kalau kita membaca ayat yang kelima dalam nats ini, ayat yang keenam mencatat bahwa mereka menimba air, mencurahkan air itu di hadapan Tuhan dan berpuasa. Tindakan mereka menunjukkan duka cita yang besar dan keinginan yang sangat agar doa mereka dikabulkan. Mereka begitu ingin Tuhan rela mengampuni mereka, maka mereka menolak makan dan minum. Bahkan hal yang sangat dibutuhkan tubuh mereka pun tidak mereka sentuh. Mereka tidak mau meminum air yang mereka timbang, tapi mereka mencurahkannya di hadapan Tuhan.
Ini menunjukkan permohonan agar dosa mereka diampuni dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bersama dengan Tuhan merupakan kehidupan yang akan diberkati dengan pimpinan Tuhan. Kadang Tuhan memimpin kita masuk ke dalam peperangan. Kadang Tuhan memimpin kita masuk ke padang rumput yang hijau. Kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan besar. Tapi kadang Tuhan juga memberikan kita sukacita. Kemanapun Dia memimpin, tugas kita adalah mengikuti dengan setia. Kekudusan bukanlah suatu sikap pasif, karena kekudusan harus dikaitkan dengan ketaatan, kesetiaan. Kemana Tuhan memimpin, ke sana hambanya rela pergi. Pengertian Ebenezer harus dilihat dengan cara yang seperti ini. Tuhan yang menolong, tetapi kita yang ditolong harus mendengar setiap perintah, instruksi dari Sang Penolong, yaitu Tuhan itu sendiri. Kalau ada seseorang sedang terjatuh ke dalam lubang, lalu ada yang melempar tali untuk menolong dia sambil berteriak, tangkap talinya dan pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan ketika saya sedang menarikmu keluar, mengangkatmu ke atas. Maka tugas orang yang jatuh itu adalah taat. Jangan menolak dan membangkang. Semua sadar bahwa Tuhanlah yang menolong, maka dia pun taat dan setia menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Apakah kita memang sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menyesatkan diri kita? Apakah kita sudah berpaling dari dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan? Apakah kita benar-benar tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kita? Sudahkah kita merespon dengan taat secara aktif, melakukan yang penolong inginkan dari kita? Jika tidak, inilah saatnya kita melakukan apa yang ingin Tuhan dari kita. Seperti nats seruan Samuel, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita berpaling dari semuanya yang dapat menyesatkan kita dan menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan Allah. Tetap setia kepada Sang Pemimpin kita, Penolong kita, dan berdoalah selalu agar kita dimampukan dan dikuatkan secara iman untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan kita ini. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menolong kita kalau kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita beribadah kepadanya, maka Tuhan akan melepaskan, meluputkan kita dari segala pergumulan hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk melakukannya. Bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini, menjagamu, serta menyertaimu. Amin.